Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohan Hanifah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450054. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengambilan sampel. Mata kuliahnya yaitu Statistik Bisnis dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Irvia Eriza MPD. Di sini kita masuk ke dalam pembahasan. Saya akan membahas 4 pembahasan di sini. Yang pertama ada sampel kecil dan ciri-ciri distribusi test student. Yang kedua ada menguji rata-rata hitung populasi. Yang ketiga ada menguji selisih rata-rata hitung populasi. Yang keempat ada prosedur analisis varians. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi test student. Sampel kecil adalah sampel yang memiliki jumlah data atau observasi kurang dari atau sama dengan 30. Sering digunakan dalam penelitian ketika data sulit didapat, populasi tidak terlalu besar, standar deviasi populasi tidak diketahui. Ciri-ciri distribusi test student. Yang pertama, berbentuk lonceng atau simetris seperti distribusi normal. Yang kedua, rata-rata atau mean sama dengan 0. Yang ketiga, ekor lebih tebal dari distribusi normal, yaitu memberikan peluang lebih besar untuk nilai ekstrim. Yang keempat, ditentukan oleh derajat kebebasan, atau kita bisa sebut DF sama dengan N dikurangi 1. Yang kelima, semakin besar DF, bentuknya makin mendekati distribusi normal. Yang keenam, digunakan terutama untuk uji rata-rata atau uji tes 1 sampel atau 2 sampel. Interval kepercayaan, dan yang terakhir ketika standar deviasi populasi tidak diketahui. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menguji rata-rata hitung populasi. Menguji rata-rata hitung populasi ini disebut uji tes 1 sampel. Tujuannya untuk mengetahui apakah rata-rata suatu sampel berbeda secara signifikan dengan rata-rata populasi tertentu. Syarat penggunaannya yaitu data berskala interval atau rasio, sampel berukuran kecil N kurang dari 30, standar deviasi populasi tidak diketahui, populasi dianggap berdistribusi normal. Langkah-langkah uji T1 sampel. Yang pertama, tentukan HO dan H1. Yang kedua, pilih tingkat signifikansi. Yang ketiga, hitung nilai T. Yang keempat, tentukan T-table atau berdasarkan DF sama dengan N dikurangi 1. Yang kelima, bandingkan T, hitung dan T-table. Yang keenam, ambil keputusan terima atau tolak H0. Di sini ada rumusnya, yaitu T sama dengan X dikurangi Pi per S per akar N. Keterangannya yaitu X sama dengan rata-rata sampel, Pi yaitu rata-rata populasi yang diuji, S adalah simpangan baku sampel, N adalah jumlah data sampel, DF sama dengan N dikurangi 1 yaitu derajat kebebasan. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu datanya X sama dengan 6,5, Pi-nya sama dengan 7, S-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 16. Kita masukkan rumus yang tadi, lalu T sama dengan 6,5 dikurangi 7 per 1 per akar 16 sama dengan hasilnya min 2. DF sama dengan 15, T-table-nya yaitu 2,131 kurung T hitung kurang dari T-table sama dengan terima H0 yaitu tidak ada perbedaan signifikan. Kita masuk ke pembahasan yang menguji selisih rata-rata hitung populasi. Menguji selisih rata-rata hitung populasi ini sering disebut uji T2 sampel. Ini digunakan untuk menguji apakah dua kelompok data memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Syarat uji T2 sampel yaitu yang pertama ada data berskala interval atau rasio,
sampel kecil N kurang dari 30 pada masing-masing kelompok. Populasi diasumsikan berdistribusi normal. Standar deviasi populasi tidak diketahui. Yang terakhir ada kedua sampel bersifat independen. Langkah-langkah uji T2 sampel. Yang pertama, tentukan H0 dan H1. Yang kedua, hitung rata-rata dan simpangan baku masing-masing sampel. Yang ketiga, hitung varians gabungan S pangkat 2 Pi. P-nya di bawah. Yang keempat, hitung nilai T hitung. Yang kelima, cari nilai T table berdasarkan DF dan delta. Yang keenam, DF dan alpha. Yang keenam, bandingkan T hitung dengan T table. 7. Ambil keputusan. Jika kurung T hitung lebih besar dari T table, tolak H0. Jika kurung T hitung kurang dari T table, terima H0. Di sini ada rumusnya. Jika varians dianggap sama atau homogen, T sama dengan X1 dikurang X2 per akar S2P, buka kurung 1 per N1 plus 1 per N2 tutup kurung. Dengan S2P sama dengan buka kurung N1 kurang 1 tutup kurung S2 1 plus buka kurung N2 kurang 1 tutup kurung S22 per N1 plus N2 dikurang 2. Derajat kebebasan atau DF-nya yaitu DF sama dengan N1 plus N2 dikurang 2. Di sini ada contoh soalnya, yaitu kelompok A X1 sama dengan 80, S1 sama dengan 5, N1-nya sama dengan 10. Kelompok B, X2 sama dengan 75, S2 sama dengan 4, N2-nya adalah 10. Langkah-langkahnya itu kita penyelesaiannya. Yang pertama, hitung S2 Pi. S2 Pi sama dengan 9, buka kurung 9 tutup kurung, buka kurung 25 tutup kurung plus 9 tutup kurung 16 per 18. Hasilnya 369 per 18, yaitu hasil akhirnya yaitu 20,5. Hitung T-nya. T sama dengan 80 dikurang 75 per akar 20,5, buka kurung 1 per 10 plus 1 per 10 tutup kurung sama dengan 5 per akar 20,5 dikali 0,2 sama dengan hasilnya 5 per akar 4,1 dan sama dengan hasilnya 5 per kita desimalin menjadi hasilnya menjadi 2,025. Hasil akhirnya yaitu 2,47. Langkah yang ketiga yaitu DF sama dengan 18, table delta sama dengan 0,05 atau 2 sisi tutup kurung, hasilnya 2,101. Karena 2,47 lebih besar dari 2,101, berarti ditolak H0. Lalu ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Kita masuk ke pembahasan prosedur analisis varians. Analisis varians atau ANOVA digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata di antara 3 atau lebih kelompok. Syarat-syarat ANOVA: yang pertama ada data berskala interval atau rasio. Yang kedua, setiap kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketiga, varians antar kelompok homogen atau sama. Yang keempat, sampel independen satu sama lain. Langkah-langkah ANOVA. Yang pertama, tentukan hipotesis H0 semua rata-rata kelompok sama, H1 setidaknya satu rata-rata berbeda. Yang kedua, hitung rata-rata setiap kelompok dan grand mean atau rata-rata total. Yang ketiga, hitung varians.
Ada dua varian di sini, ada SSB, SSW. SSB antara kelompok, SSW dalam kelompok. Yang keempat, hitung mean square. Ada dua juga di sini, ada MSB dan MSW. MSB sama dengan SSB per DF between. Yang kedua yaitu MSW sama dengan SSW per DF within. Kelima, hitung nilai F. F sama dengan MSB per MSW. Yang keenam, bandingkan F, hitung dengan F table. Yang ketujuh, ambil keputusan. Ada dua yaitu jika F hitung lebih besar dari F table, tolak H0. Jika F hitung kurang dari F table, terima H0. Kita masuk ke contoh soal. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian rata-rata siswa berdasarkan 3 jenis metode belajar, A, B, dan C. Berikut data nilainya. Metode A 70,75,80. Metode B 65,70,72. Metode C 78,82,85. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara ketiga metode? Langkah singkat penyelesaiannya yaitu yang pertama, rata-rata tiap kelompok. Yang A 70 tambah 75 tambah 30 per 3, hasilnya 75. Yang B 65 tambah 70 ditambah 72 per 3, hasilnya 69. Yang C 78 ditambah 82 ditambah 85 per 3, hasilnya 81,67. Grand mean-nya yaitu total semua nilai per 9, hasilnya 75,22. Yang kedua, hitung SSB, SSW, dan F. Dihitung manual atau pakai kalkulator statistik software. Yang ketiga, F hitung dibandingkan F table. DF sama dengan 2 dan 6. A-nya 0,05, F table-nya sama dengan 5,14. Yang keempat, jika F hitung lebih besar dari F table, tolak H0. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Pengambilan sampel dalam statistik bisnis adalah proses memilih sebagian elemen dari populasi untuk mewakili keseluruhan data secara efisien. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang akurat tanpa harus meneliti seluruh populasi, sehingga hemat waktu dan biaya. Metode yang tepat dan sampel yang representatif sangat penting agar hasil analisis valid dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Mungkin cukup sekian pembahasan pengambilan sampel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.